Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ningsi Suparman dengan NIM 151424179 dari kelas 4G. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi selisih proporsi, di mana estimasi selisih proporsi ini terbagi menjadi dua, yaitu estimasi selisih satu proporsi dan estimasi selisih dua proporsi. Nah, untuk yang pertama mengenai estimasi selisih satu proporsi, di sini sudah ada contoh soal, yakni bunyinya sebuah sampel dari 500 lamaran pada suatu perusahaan terdapat 340 diantaranya adalah laki-laki. Nah, pertanyaannya, carilah taksiran interval kepercayaan 90% dari proporsi pria tersebut. Nah, diketahui N-nya sama dengan 500. Lalu X-nya sama dengan 340. Nah, kita perlu mencari P-barnya terlebih dahulu, di mana P-bar itu sama dengan hasil pembagian dari X per N. Jadi 340 dibagi 500. Hasilnya adalah 0,68. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari P-barnya. Selanjutnya kita akan mencari hasil dari Q-bar, di mana hasil Q-bar ini diperoleh dari 1 dikurangi dengan P-bar. Artinya 1 dikurangi 0,68, hasilnya adalah 0,32. Nah, untuk interval kepercayaan 1 min alfa sama dengan 90%. Nah, 90% ini kita ubah ke bilangan desimal, di mana bilangan desimal dari 90% ini adalah 0,90. Tinggal kita pindah ruaskan saja, alfa sama dengan 1 dikurangi 0,90, hasilnya adalah 0,1. Nah, alfa ini dibagi dengan 2, jadi alfa per 2 itu sama dengan 0,1 bagi 2, hasilnya adalah 0,05. Nah, 1 dikurangi 0,05 dikurangi 0,05 itu hasilnya adalah 0,95. Nah, 0,95 ini kita akan cari di tabel Z. Nah, hasil dari pengurangan antara 1 dikurangi 0,05 itu adalah 0,95. Nah, kita akan cari di tabel Z angka yang mendekati 0,95. Nah, didapatkan dua kemungkinan, yaitu ini dan ini. Nah, dia berada di bagian 1,64 dan berada di 1,65. Nah, setelah dijumlahkan 1,64 ditambah dengan 1,65 adalah 3,29. Nah, 3,29 ini akan kita bagi 2, hasilnya adalah 1,645. Maka diperoleh hasilnya itu adalah 1,645. Nah, yang ditanyakan itu adalah taksiran untuk nilai P. Taksiran untuk nilai P di mana P1 kurang dari P kurang dari P2. Nah, di mana derajat kepercayaannya itu adalah 90%. Nah, rumus dari proporsi ini jadi P bar plus minus Z alfa per 2 kali akar P bar Q bar per N. Ini adalah rumus dari proporsi. Nah, P barnya tadi kita dapatkan adalah 0,68 plus minus Z alfa per 2 nya itu adalah 1,645 dikali P barnya 0,68 dikali
Kibarnya tadi kita dapatkan adalah 0,32 per sampel. Jumlah sampelnya itu adalah 500. Nah, kita tulis kembali 0,68 plus minus 1,645 dikali akar. Nah, 0,68 dikali dengan 0,32 hasilnya adalah 0,2176 per 500. Nah, selanjutnya 0,68 plus minus 1,645 dikali akar. Nah, 0,2176 dibagi dengan 500 hasilnya adalah 0,004352. Ini adalah hasil pembagian dari ini. Nah, selanjutnya 0,68 plus minus 1,645 dikali akar dari 0,004352 adalah 0,0209. Nah, selanjutnya 0,68 plus minus 1,645 dikali dengan 0,0209 diperoleh hasilnya adalah 0,345. Nah, selanjutnya kita akan mencari batas bawah dan batas atas, di mana batas bawahnya itu kita tulis kembali 0,68 dikurangi dengan 0,345 diperoleh hasilnya itu adalah 0,6455. Dan untuk batas atasnya itu 0,68 ditambah dengan 0,345 diperoleh hasilnya itu adalah 0,7145. Jadi diperoleh hasilnya adalah 0,6455 kurang dari P kurang 0,7145. Nah, jadi taksiran interval kepercayaan 90% dari proporsi pria adalah 0,6455 sampai 0,7145, atau P kurang dari 0,7145 dan P lebih besar dari 0,6455. Nah, selanjutnya mengenai estimasi selisih dua proporsi, di mana contoh soalnya itu adalah suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan proporsi orang dewasa dan remaja dalam menonton acara televisi genre talk show komedi. Jika sampel pertama adalah dewasa sebanyak 300 dari 600 orang dan sampel kedua adalah remaja sebanyak 100 dari 400 orang yang menyukai acara televisi komedi, carilah taksiran interval kepercayaan 95% dari selisih proporsi sesungguhnya penonton dan remaja yang menyukai acara komedi. Nah, langsung saja. Diketahui sampel pertama adalah orang dewasa dengan X1-nya adalah 300, M1-nya adalah 600. Sampel kedua adalah remaja, di mana X2-nya adalah 100 dan N2-nya adalah 400 dengan interval kepercayaan 95%. Min 1 min alfa sama dengan 95%,
95% ini kita ubah menjadi bilangan desimal, yakni hasilnya adalah 0,95. Kita pindah ruaskan sama dengan 1 dikurangi 0,95 diperoleh hasilnya adalah 0,05. Nah, alfa per 2. Jadi hasil dari alfa tersebut kita bagikan dengan 2. Jadi alfa per 2 hasilnya adalah 0,05 per 2 sama dengan 0,025. 0,025 ini adalah area negatif. Nah, kita perlu mencari area positifnya, di mana area positifnya itu kita tinggal menguranginya dengan angka 1 atau 1 dikurangi dengan alfa. Jadi 1 dikurangi alfa sama dengan 1 dikurangi 0,025. Hasilnya adalah 0,975. Ini adalah hasil positifnya. Nah, kita akan melihat tabel Z. Nah, hasil dari pengurangan tadi di mana 1 kurangi alfa atau 1 dikurangi 0,025 itu adalah 0,975. Maka kita akan cari di tabel Z 0,975-nya ini berada di area mana. Nah, kita dapatkan 0,975 itu berada di sini. Dimana untuk sebelah kirinya itu ada 1,9 dan di bagian atasnya itu ada 6. Nah, jadi hasil dari interval kepercayaan melalui tabel Z ini adalah 1,96. Jadi diperoleh hasilnya itu adalah tabel Z-nya itu sama dengan 1,96. Nah, selanjutnya kita akan menghitung P1, P2, Q1, dan Q2, di mana P1-nya itu sama dengan X1 per N1, di mana P1-nya itu X1-nya itu adalah 300, N1-nya adalah 600. Nah, kita bagi dulu, di mana 300 dibagi 600 hasilnya adalah 0,5. Nah, selanjutnya untuk Q1-nya itu Q1-nya sama dengan 1 dikurangi P1. Jadi 1 dikurangi dengan 0,5 hasilnya adalah 0,5. Ini adalah hasil dari sampel pertama. Nah, untuk sampel kedua yakni P2 sama dengan X2 per N2 sama dengan X2-nya tadi 100 per N2-nya 400. Nah, diperoleh hasil dari pembagian 100 per 400 adalah 0,25. Selanjutnya kita akan mencari Q2-nya, di mana Q2-nya itu adalah 1 dikurangi P2 sama dengan 1 dikurangi 0,25 hasilnya adalah 0,75. Nah, ini adalah hasil dari P1, Q1, P2, dan Q2. Selanjutnya kita akan beralih ke rumus. Nah, selanjutnya penyelesaiannya itu menggunakan rumus P bar 1 dikurangi P bar 2 plus minus Z alfa per 2 dikali akar P1 dikali Q1 per N1 ditambah dengan akar P2 dikali Q2 plus per N2. Nah, P1-nya tadi kita sudah dapatkan adalah 0,5. Nah, 0,5 dikurangi P2 kita dapatkan tadi 0,25 plus minus Z alfa per 2 tadi sudah kita dapatkan adalah 1,96. 1,96 dikali
akar. Nah, P1 adalah 0,5 dikali dengan Q1-nya 0,5 per N1-nya adalah 600. Nah, ditambah dengan akar P2-nya adalah 0,25 dikali dengan Q2 adalah 0,75 per N2-nya adalah 400. Nah, selanjutnya 0,5 dikurangi dengan 0,25 hasilnya adalah 0,25 plus minus 1,96 dikali akar. Nah, 0,5 dikali dengan 0,5 hasilnya adalah 0,25 per 600 ditambah dengan akar 0,25 dikali dengan 0,75 hasilnya adalah 0,1875 per 400. Nah, sama dengan 0,25 plus minus 1,96 dikali akar. Nah, 0,25 dibagi 600 hasilnya adalah 0,000041667 ditambah dengan 0,1875 dibagi 400 hasilnya adalah 0,0046875. Nah, selanjutnya 0,25 plus minus 1,96 dikali dengan akar. Nah, akar 0,000416667 ditambah dengan 0,0004685 menghasilkan 0,0088542. Nah, selanjutnya 0,25 plus minus 1,96 dikali. Nah, akar dari 0,000888542 adalah 0,0298. Nah, selanjutnya 0,25 plus minus 1,96 dikali dengan 0,298 hasilnya adalah 0,0584. Nah, selanjutnya kita akan mencari batas bawah dan batas atasnya. Di mana untuk batas bawah itu 0,25 kurang 0,0584 diperoleh hasilnya adalah 0,1916. Nah, untuk batas atas 0,25 ditambah dengan 0,0584 diperoleh hasilnya adalah 0,3084. Jadi dapat disimpulkan bahwa 0,1916 kurang P kurang 0,0584. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Taksiran interval kepercayaan 95% dari selisih proporsi sesungguhnya penonton dan remaja yang menyukai acara komedi berada pada interval 0,1916 sampai 0,0584 atau P kurang dari 0,0584 dan P lebih dari 0,1916. Baik, selanjutnya itu mengenai tes hipotesis tentang min dan proporsi. Di sini saya hanya mengambil satu contoh saja mengenai uji hipotesis tentang proporsi. Di mana contoh soalnya itu adalah sebuah pabrik susu ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih susu bubuk yang dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil. Diketahui standar deviasi berat bersih tiap kaleng adalah 125 gram. Dari sampel 100 kaleng susu diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram dengan taraf signifikansinya adalah 5%. Nah, ujilah apakah rata-rata berat bersih susu bubuk masih tetap 400 gram. Nah, jadi diketahui mu 0 sama dengan 400 gram. Nah, X barnya sama dengan, X barnya ini adalah rata-rata berat bersih 375 gram. Nah, untuk standar deviasinya adalah 125 gram, N-nya sama dengan 100. Nah, karena N-nya ini lebih dari 30, maka kita akan melakukan uji Z. Nah, selanjutnya alfanya atau taraf signifikansinya itu adalah 5%. Nah, selanjutnya untuk penyelesaiannya kita menggunakan beberapa langkah. Yang pertama itu merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Nah, merumuskan hipotesis. Nah, karena di soal itu ada kata kurang dari, maka kita akan menggunakan uji kiri atau uji satu arah. Menggunakan uji kiri atau uji satu arah. Nah, yang kedua, hipotesis nolnya itu adalah mu 0 lebih dari atau sama dengan 400 dan H1 adalah mu 0 kurang dari 400. Nah, setelah kita selesai merumuskan hipotesis, maka langkah selanjutnya itu adalah menentukan jenis uji. Dimana yang pertama itu jumlah sampelnya itu lebih dari 30. Dan yang kedua, standar deviasinya ini diketahui. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis uji yang dilakukan adalah uji Z. Sebelumnya juga sudah disinggung di bagian sini. Nah, setelah selesai menentukan jenis uji, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menentukan taraf signifikansinya. Menentukan taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansinya ini adalah 5%. Jadi alfa sama dengan
5%. Nah, 5% ini akan kita ubah ke dalam bentuk bilangan desimal. Nah, 5% jika diubah ke dalam bentuk bilangan desimal, maka hasilnya adalah 0,05. Nah, selanjutnya kita akan lihat pada tabel Z. Nah, kita akan mencari angka yang mendekati 0,05, di mana kita dapatkan dua angka yang mendekati, yaitu ini dan ini. Nah, dia berada di sisi kirinya itu min 1,6, di bagian atasnya itu ada 4 dan 5. Jadi hasilnya itu adalah min 1,64 dan min 1,65. Jadi min 1,64 dan 1,65 ini akan kita jumlahkan. Nah, karena kita lihat di tabel Z atau di Z tabel, 0,05 itu ada dua yang mendekati, yaitu min 1,64 dan min 1,65. Nah, karena hasilnya ada dua seperti ini, maka kita jumlahkan terlebih dahulu, setelah itu dibagi 2. Jadi min 1,64 ditambah min 1,65 bagi 2. Nah, hasilnya itu adalah min 1,64 ditambah dengan min 1,65, hasilnya itu adalah min 3,29. Nah, min 3,29 ini kita bahagi 2, hasilnya adalah min 1,645. Ini adalah hasil dari penentuan taraf signifikansi. Nah, selanjutnya setelah menentukan taraf signifikansi, kita akan menghitung nilai Z hitungnya. Nah, untuk menghitung nilai Z hitung itu rumusnya sebagai berikut, yakni Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 per standar deviasi per akar M sama dengan, nah, Z sama dengan X barnya itu adalah 375 dikurangi mu 0-nya itu adalah 400. Nah, per standar deviasinya itu kan 125 per akar N, dimana sampelnya itu adalah 100. Z sama dengan 375 dikurangi dengan 400, hasilnya adalah min 25 per 125 per, nah, akar dari 100 adalah 10, maka kita tulis 10. Hasilnya adalah, nah, kita tulis min 25 per 125 dibagi 10, hasilnya adalah 12,5 sama dengan min 12 bagi 12,5, hasilnya adalah min 2. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari nilai Z hitung, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menentukan wilayah kritisnya. Nah, karena di soal menyebutkan kurang dari, maka kita akan melakukan uji kiri atau uji satu arah, di mana daerah arsirnya berada di sebelah sini. Dengan Z tabelnya itu berada di sini, yakni min 1,645. Ini adalah hasil dari Z tabelnya. Nah, karena hasil dari Z hitung yang diperoleh adalah min 2, maka nilai min 2-nya berada di sebelah kiri sini. Jadi min 2 ini adalah hasil dari Z hitungnya. Nah,
Karena min 2 ini masuk ke daerah kritis, maka diperoleh kesimpulan bahwa H0-nya ini ditolak. Nah, setelah menentukan wilayah kritis, hal terakhir yang akan dilakukan adalah menentukan keputusan. Nah, ketentuannya, jika Z hitung kurang dari Z hitung kurang dari Z tabel, maka keputusannya itu adalah H0-nya ditolak. Ya, H0-nya ditolak. Artinya cukup bukti untuk menyatakan bahwa berat susu bubuk yang dipasarkan itu sudah lebih kecil dari 400 gram. Dan karena Z hitungnya itu adalah min 2 atau tidak berada di antara min 1,645 dan 1,645, maka kesimpulannya H0-nya itu ditolak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.